Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Angga, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi dan hari ini. Pimpin jalan dan hidup kami agar semakin taat dan setia. Mampukan kami untuk hidup di jalan kebenaran-Mu dan menjauhi segala yang jahat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi, pulanglah kepada orang-orang sekampungmu. Diambil dari Markus 5 ayatnya yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Masih dari kawasan Curug Gondorio, Ngalian, Semarang. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan suasana segarnya Curug Gondorio, Ngalian, Semarang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, skeptisme adalah sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti. Para penganutnya meyakini adanya pengetahuan yang diduga sebagai keyakinan atau dogma belaka. Kata skeptisme berasal dari kata skeptis, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kurang percaya atau ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran atau keberhasilan yang lainnya. Tatkala bercakap-cakap dengan seseorang yang skeptis tentang standar moral di dalam Alkitab, saya merasa bahwa orang tersebut tetap tidak dapat diyakinkan. Lalu saya berkata kepadanya, apakah ia pernah mengenal orang yang kejam dan serakah, yang kemudian berubah menjadi baik
tidak egois, manakala mereka menjadi orang yang sudah percaya dalam Kristus. Sikapnya berubah seketika saat ia mengakui bahwa ia mengenal orang-orang yang seperti itu. Saya merasa bahwa orang-orang itu berdampak besar terhadap dirinya, sehingga orang itu tidak mendebat lagi. Bertahun-tahun yang lalu, seorang kepala misi penyelamatan di kota London menyambut tantangan debat dari seorang skeptis yang terkenal. Tetapi dengan satu syarat, ia akan membawa 100 orang yang akan menceritakan bagaimana hidup mereka diubahkan setelah mempercayai Yesus. Ia mengundang lawannya untuk berhadapan dengan saksi-saksi yang dibawanya sampai orang tersebut puas. Pada hari yang telah ditentukan, orang percaya tersebut datang dengan 100 orang yang siap bersaksi. Tetapi orang skeptis itu tidak pernah muncul. Walaupun kita harus siap untuk memberi jawab yang masuk akal kepada orang-orang yang bertanya mengenai pengharapan yang kita miliki dalam Kristus, namun karakter dan perilaku yang serupa dengan Kristus tetap merupakan alasan terkuat bagi iman kita. Di dalam Injil Markus pasal 5, Tuhan Yesus memerintahkan orang yang sembuh dari kerasukan setan untuk pulang ke rumah agar teman-temannya melihat apa yang telah diperbuat oleh Yesus baginya. Nah, adakah saudara juga senang menceritakan kepada orang lain apa yang telah diperbuat Kristus bagi saudara? Apakah saudara-saudara sudah mengabarkan Injil Tuhan dengan perkataan, tapi juga dengan kesaksian, juga dengan perbuatan saudara-saudara di tengah-tengah lingkungan saudara? Ceritakanlah apa yang sudah Yesus perbuat dalam hidup saudara kepada orang lain, karena itu adalah salah satu bentuk kesaksian pekabaran Injil kita kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini firman-Mu boleh mengingatkan kami ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang skeptis. Kami berhadapan dengan orang-orang yang selalu meragukan berbagai hal, termasuk meragukan Kristus. Maka pagi ini kami diberi bekal bahwa kami harus menghadapi mereka dengan sopan, dengan baik. Terlebih lagi, kami harus menghadapi mereka dengan fakta-fakta, pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman hidup yang diubahkan oleh Kristus. Sehingga orang-orang skeptis ini dapat melihat bahwa kebenaran tentang Kristus itu sungguh nyata, bahwa Yesus itu sungguh hidup. Ia ada, ia memerintah di surga, memberkati setiap umat-Nya. Bapa, ampuni kami, jikalau selama ini kami justru menghindari orang-orang yang skeptis. Kami membiarkan mereka terus di dalam keraguan-raguan mereka. Padahal tugas kami adalah untuk memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Mampukan kami mulai dari hari ini untuk mempersaksikan apa yang sudah kami alami di dalam hidup kami, pengalaman-pengalaman iman kami kepada orang yang belum percaya, sehingga mereka bisa melihat Kristus hidup bersama-sama dengan kami, Kristus nyata di dalam kehidupan kami, dan dengan karya Roh Kudus mereka pun jadi percaya. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk boleh terus menceritakan akan pengalaman iman kami kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menceritakan pengalaman hidup bersama Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Sambutlah hari